يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu khususan ila Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma khususan jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal sahabat wal tabi'in wal ulama'i wal musannifin. ثم خصوصا جميع الملائكة المقربين خصوصا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخصوصا لجميع مشايخنا وأساتذنا ثم خصوصا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الحياء منهم والأموات ثم حسن محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة نور الأمة ثم حسن محمد صديق الأمين ثم حسن محمد الفاروق ثم حسن زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي. آمين. Untuk para pihak yang ikut membantu, memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparingi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala diparingi kesehatan, diparingi kemudahan dalam rangka bertalabul ilmi, diparingi kesuksesan dalam rangka menjalani kehidupan, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Untuk pengarang kitab niki Syekh Abdul Wahab Khalaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Monggo diwaca selanjutnya. Selanjutnya dengan menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min khawasihi, dan adalah sebagian dari beberapa karakteristiknya Al-Quran, kekhususannya Al-Quran.
Wa min khawasihi dijadikan sebagai khabar muqaddam. Oleh sebab itu kodenya diberi kata adalah. Annahu bermula sesungguhnya Al-Quran. Mubtada' muakhar. Annahu bermula sesungguhnya Al-Quran. Khabar dari anna sekarang. Anna itu memiliki pengamalan tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Hunya di situ adalah sebagai isim inna anna. Annahu bermula sesungguhnya Al-Quran. Khabar dari anna adalah mangkulun dinukil, dipindah bitawaturi dengan jalan atau dengan metode mutawatir, dengan cara mutawatir. Tawatara ya tawataru tawaturon. Jadi bacaannya bitawaturi, bukan tawatiri, karena tawatara ya tawataru tawaturon. Bitawaturi dengan jalan mutawatir, ai maksudnya bitariqin naqli dengan jalan penukilan, alladzi yang yufidu memberi faidah, apa alladzi maf'ul bih dari yufidu al-ilma akan ilmu, wal qat'a dan kepastian bisihhatir riwayati dengan kesahihannya, kebenarannya periwayatan. Wa yatafarra'u lan tercabang an hadza dari ini. Fa'il yatafarra'u yang berupa masdar muawwal. Apa yang tercabang? Apa anna ba'dal qiraati, sesungguhnya sebagian beberapa bacaan allati yang turwa diriwayatkan, apa allati bi ghairi tariqit tawaturi dengan selain jalan mutawatir, kama yuqalu sebagaimana diucapkan, maqulu qaulin dari yuqalu wa qara'a ba'dus sahabati kadza, wa qara'a dan membaca siapa ba'dus sahabati sebagian sahabat kadza seperti ini. Jangan lupa bahwa anna yang merupakan huruf yang memiliki pengamalan tansibul isma wa tarfa'ul khabar sampai pada kadza itu belum diberi khabar. Isimnya itu ba'dal qiraati, setelah ba'dal qiraati ternyata allati yang merupakan isim mausul khas itu dijadikan sebagai na'at. Setelah allati baru dilengkapi silatul mausul dan aidnya, belum diberi khabar. Mana khabarnya? Khabarnya adalah la tu'addu, adalah la tu'addu tidak dianggap. Apa ba'dul qiraati adalah la tu'addu tidak dianggap. Apa ba'dul qiraati tidak dianggap minal qur'ani dari Al-Qur'an. Wala tathbutu dan tidak tetap laha untuk atau bagi ba'dul qiraati, wala tathbutu dan tidak tetap laha bagi ba'dul qiraati. Fa'il dari tathbutu apa ahkamuhu beberapa hukumnya Al-Qur'an. Itu ya, diperhatikan. Baca Jawa dengan menggunakan rumus-rumus atau kode-kode nahwu, baca bahasa Indonesia dengan pakai kode-kode nahwu, itu penting diperhatikan. Itu menambah feeling kita, menambah zauk kita tentang i'rab, ya. Oh ini jadi ini maf'ul bih berarti. Oh ini utawi berarti mubtada. Oh ini khabar. Oh ini iku berarti khabar.
kenyataannya seperti itu. Teman-teman yang hebat-hebat dalam bidang membaca kitab itu, ya para kiainya itu membacanya dengan bacaan apakah pakai bahasa Indonesia seperti di Python, ya di gulu-gulu katanya pakai bahasa Indonesia. Memang nggak apa-apa, pakai bermula atau pakai adapun terserah, pokoknya ada kode-kode nahwunya, itu penting. Ya, oleh sebab itu kita bacanya begitu, pemenggalan kata itu menjadi sangat penting. Nah, murid-murid panjenengan besok juga diajari ngono, carane memenggal kata, ini idhofah, nggak boleh dipisah dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min khawasihi, lan iku setengah saking piro-piro karakteristike Al-Qur'an annahu utawi saktuhune Al-Qur'an, khabar dari anna iku mangkulun dinukil. Kok diterjemahkan dini Ustaz? Lo nggak isim maf'ul. Kok isim maf'ul? Nggak, karena mengikuti wazan maf'ulun, mangkulun. Itu yang saya tegaskan. Kalau baca pakai wazan lo ya, gitu. Annahu satuhune Al-Qur'an iku mangkulun dinukil bitawaturi, kelawan mutawatir. Kok tawatur Ustaz? Iya rek ditasrif itu, kalau ditasrif bunyinya tawatur, memang bukan tawatar atau bukan tawatir. Tawataro ya tawataru terus tawaturon. Ai tegese bi tariqin naqli kelawan dalan penukilan alladzi kang yufidu maringi faidah apa alladzi al ilma maf'ul bih saking yufidu al ilma ing ilmu wal qat'alan kepastian bi sihhatir riwayati kelawan sahihe periwayatan wa yatafarra'u lan tercabang an hadza saking iki fa'il saking yatafarra'u apa anna ba'dal qiraati satuhune sebagian piro-piro qiraat atau piro-piro wacoan allati kang turwa dan riwayataken apa allati bi ghairi tariqit tawaturi kelawan sakliyane dalan mutawatir kama yuqalu kaya oleh den ucapaken rupane yuqal rupan makulu qaulin saking yuqal, ya dalam konteks ini jadi naibul fa'il wa qara'a lan maca sapa ba'du sahabati sebagiane pira-pira sahabat maca kadza kelawan iki khabari anna. Sekarang karena anna belum diparingi khabar la tu'addu orang den anggap apa ba'dul qiraat ora den anggap minal qur'ani saking al-Qur'an wala tathbutulan ora tetep laha kadue ba'dul qiraat wala tathbutulan ora tetep laha kadue ba'dul qiraat apa ahkamuhu fa'il saking tathbutu apa ahkamuhu pira-pira hukume Al-Qur'an. Ya itu ya. Mari seperti yang saya katakan bahwa target dan sasaran pengajian kita ini adalah para pemula yang masih yang masih bermasalah dalam rangka menerapkan kaidah-kaidah nahwu yang sudah difahami. Karena memang sejatinya yang menjadi masalah besar itu adalah praktek, aplikasinya, tatbiknya. Mari kita perhatikan ya. Ayo Cecep diperhatikan. Yang lain juga diperhatikan. Wa min khawasihi, seperti yang sering saya tegaskan, bahwa ketika kita menemukan jarun wa majrurun ada di awal kalimat, min itu adalah termasuk dalam kategori huruf jar. Khawasihi itu adalah majrur. Nyatanya di awal kalimat di situ. Di awal alinea bahkan. Oleh sebab itu wawu yang ada di dalam wa min khawasihi disebut sebagai wawu ibtidaiyah karena benar-benar ada di awal alinea. Itu semacam itu.
Ya. Ketika kita menemukan jarun wa majrurun atau dzaraf ada di awal kalimat, memungkinkan untuk kemudian kita tentukan sebagai khabar muqaddam tergantung pada apakah yang jatuh sesudahnya itu ada yang pantas untuk kemudian ditentukan sebagai mubtada muakhar. Itu diulang dan berulang kembali. Kenapa? Karena memang kita praktek. Apa yang kita temukan dalam realitas teks itulah yang kemudian kita jelaskan. Yang kita butuhkan itu, sehingga yang namanya baca kitab itu harus lintas bab. Kepethuk iki dijelasno, kepethuk iki dijelasno, lu kepethuk iki dijelasno, begitu. Biasanya yang pantas, yang pasti pantas itu apa? Yang pasti pantas itu adalah ada 3. Yang pertama itu adalah isim nakiroh, yang kedua adalah mausul mushtarak, yang ketiga itu adalah masdar muawwal. Maksudnya adalah ketika kita menemukan jarun wa majrurun ada di awal kalimat dan ternyata sesudahnya itu adalah berupa isim nakiroh, dan ternyata yang jatuh sesudahnya berupa mausul mushtarak, dan ternyata yang jatuh sesudahnya adalah berupa masdar muawwal, maka jangan ragu untuk menentukan jar majrur atau dzaraf yang ada di awal kalimat yang kita temukan itu sebagai khabar muqaddam. Inilah alasan kenapa kita kok kemudian juga berani membacanya. Wa min khawasil Quran, lan iku setengah sangking piro-piro karakteristiki Al-Quran. Kok iku Ustaz? Wa min khawasihi, lan dan adalah kok pakai adalah Ustaz? Iya, ini khabar muqaddam. Kok dijadikan sebagai khabar muqaddam? Iya, yang jatuh sesudahnya itu adalah mubtada muakhar. Ada yang pantas untuk ditentukan sebagai mubtada muakhar. Mana yang pantas? Annahu. Jadi kita harus paham, harus kenal yang namanya huruf masdariyah. Ada yang kemudian kita temukan huruf masdariyah itu ada an, ada anna, ada ma, ada lau, ada kai, ada hamzah taswiyah. Pokoknya kudu apal. Al-hifdzu dulu, apalan dulu. Ya, pokoknya ini ada teman baru dari Lampung tadi malam datang. Ya, Mas Ajid ya namanya ya. Ya, pokoknya hafalan Mas Ajid. Apalan sudah Mas Ajid. Setiap hari apalan seperti yang kemarin Cecep. Sudah 3 bulan, alhamdulillah teori dasar sudah hafal. Hafalan terus, tidak ada hari tanpa hafalan. Terus dihafalkan. Terus, ya. Ketika saya ngomong masdar muawwal sudah terbersit di otaknya. Oh, ini ada huruf masdariyah plus jumlah. Rumusnya masdar muawwal itu begitu. Lafadz yang sebenarnya bukan masdar, akan tetapi kemudian dianggap sebagai masdar karena dimasuki oleh huruf masdariyah. Gitu. Jadi begitu. Ini bukan masdar, karena masdar itu adalah lafadz yang ada pada urutan ketiga dalam tasrifan fiil. Itu masdar sharif namanya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Taf'ilan itu adalah masdar. Ini bukan itu. Bukan masdar memang. Secara kasat mata tidak dianggap masdar. Akan tetapi dianggap atau dihukumi sebagai masdar lebih disebabkan karena di situ ada huruf masdariyahnya. Karena di situ dimasuki oleh huruf masdariyah. Jadi kesimpulannya wa min khawasihi itu ditentukan sebagai khabar muqaddam, kemudian masdar muawwal annahu manqulun itu adalah ditentukan sebagai mubtada muakhar. Jadi dipastikan begitu. Pokoknya, pokok itu sudah di atas kaidah. Namanya pokok. Kalau kita bertemu dengan jarun wa majrurun atau dzaraf, kok kemudian yang jatuh sesudahnya ada yang pantas untuk kemudian ditentukan sebagai mubtada muakhar, yang pantas itu adalah isim nakirah, yang pantas itu adalah masdar muawwal, yang pantas itu adalah mausul mushtarak. Fil baiti adalah tetap di dalam rumah rojulun. Rojulun adalah isim nakirah. Karena demikian bacaannya adalah tetap di dalam rumah rojulun bermula laki-laki, seorang laki-laki. Fil baiti iku tetap ing dalam omah rojulun utawi wong lanang. Itu yang isim nakirah.
Wa minan nasi lan iku setengah saking menungso man utawi wong. Man dadekno utawi Ustaz. Iya. Wa minan nasi dados napa khabar mubtada apa namanya jar majrur itu. Jadi khabar muqaddam. Kenapa? Karena yang jatuh setelah minan nasi yang merupakan jarun wa majrurun itu adalah mausul mustarak. Man utawi wong. Yaqulu kang ngucap sapa man. Gitu. Nah, contoh yang lain adalah wa min khawasihi annahu mangqulun. Itu semacam itu. Ya. Wa min khawasihi kesimpulannya adalah min khawasihi ditentukan sebagai khabar muqaddam, mubtada muakhirnya adalah annahu mangqulun. Ya, mubtada muakhirnya itu huruf masdariyahnya adalah anna. Ternyata anna itu memiliki 3 dimensi. Yang pertama anna sebagai huruf masdariyah. Akhirnya anna plus isimnya plus khabarnya itu kita takwili sebagai masdar atau kita anggap sebagai masdar. Masdar muawwal inilah yang kemudian kita tentukan sebagai mubtada muakhir. Ayo. Selanjutnya annahu, anna adalah merupakan huruf nasab juga yang memiliki pengamalan tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ya Allah. Ya. Menasabkan isim dan merofakkan khabar. Mana isimnya anna yang dinasobkan itu? Tansibul isma katanya. Hu, annahu. Loh, kok dibaca nasab Ustaz, kan dhammah di situ. Dalam konteks ini sering saya ucapkan bahwa yang namanya harokat itu dibagi menjadi 2. Ada yang kemudian disebut sebagai harokatul i'rab, ada yang disebut sebagai harokatul bina. Harokatul i'rab itu muncul pada kalimah-kalimah yang mu'rab. Harokatul bina itu adalah muncul atau terdapat pada kalimah-kalimah yang mabni. Hu yang jelas-jelas di dhammah di sini. Dhammah di situ disebut sebagai harokatul bina. Karena harokatul bina dhammah di situ tidak menunjukkan rafa. Kenapa kok disebut sebagai harokatul bina? Karena kebetulan hu di situ adalah isim dhamir. Isim dhamir termasuk dalam kategori isim mabni. Setiap harokat yang terdapat dalam kalimat yang mabni, dalam isim yang mabni, itu adalah termasuk dalam kategori harokatul bina. Sehingga harokatnya isim dhamir yang itu masuk dalam kategori mabni, itu disebut sebagai harokatul bina. Harokatnya isim isyarah termasuk dalam kategori yang mabni juga, itu disebut sebagai harokatul bina. Harokatnya isim mausul itu disebut sebagai harokatul bina. Harokatnya isim syarat itu mesti termasuk juga dalam kategori harokatul bina. Harokatnya isim istifham itu juga termasuk dalam kategori harokatul bina. Karena harokatul bina maka dia tidak menunjukkan ketika dhammah tidak menunjukkan rafa, ketika fathah tidak menunjukkan nasab, ketika kasroh tidak menunjukkan jer. Ya kan? Kulti ngucap sopo siro. Tinya jadi apa di situ? Jadi fa'il Ustaz. Kok ti? Kan begitu. Kalau fa'il kan kultu. Loh, kultu kan ngucap sopo engsun. Rek kulta ngucap sopo siro lanang siji. Kulti ngucap sopo siro wadon siji. Tutita itu menunjukkan itu siapa taknya itu. Apakah kemudian mutakallim wahdah, apakah kemudian mukhatab atau mukhatabah. Kan begitu. Tunya di situ bukan menunjukkan kalau tu dibaca rofa, kalau ta dibaca nasab. Kultu taknya misalnya rofa karena di dhammah, nggak boleh begitu. Kulta dibaca nasab karena tanya di fathah, gak boleh begitu. Kulti dibaca jar karena di kasroh, ya gak boleh begitu. Itulah yang menjadi penting bahwa harokat itu ada 2. Ada yang disebut sebagai harokatul bina, ada yang disebut sebagai harokatul i'rab. Itu seperti itu. Ya, jadi hu di situ posisinya sebagai isimnya anna. Karena isimnya anna itu maka harus dibaca nasab. Dalam konteks ini perlu juga untuk kemudian ditegaskan bahwa yang namanya perubahan i'rab itu lagi-lagi sering-sering saya tegaskan, yang namanya perubahan i'rab tidak selalu harus dibuktikan dengan tanda i'rab. Ya, rofa mana dhammahnya? Gak mesti ada. Mana tanda i'rabnya? Gak mesti ada.
Dalam konteks inilah yang untuk menjawab ini maka penting untuk kemudian memahami tentang konsep anwaul i'rab. Yang namanya i'rab memungkinkan untuk kemudian bersifat lafzi, ada tanda i'rabnya dan tanda i'rabnya bisa dilihat secara kasat mata. Ada yang bersifat takdiri, ada tanda i'rab tapi karena alasan-alasan tertentu tanda i'rabnya menjadi tidak memungkinkan untuk kemudian bisa dilihat. Tidak ada tanda i'rab sejak awal, maka dia mesti tidak kita temukan yang namanya tanda i'rabnya itu. Dalam konteks inilah kemudian yang namanya anwaul i'rab dibagi menjadi 3. Ada yang sifatnya lafzi, ada yang sifatnya takdiri, ada yang sifatnya mahalli. Diulang-ulang terus. Kalau ini sudah selesai sampai ya tinggal berdampingan dengan kamus, silahkan kemudian baca kitab besar. Jangan takut-takut sudah. Kesandung Ustadz, ya biasa kesandung itu. Ya kan? Macet Ustadz, biasa macet itu. Ketika baca kitab macet biasa itu. Ya begitu. Pokoknya silahkan buka. Kitab ambil Subulus Salam. Yang punya apa di rumah itu. Ya. Itu ambil kamus. Oleh sebab itu tidak memungkinkan panjenengan secara pribadi pada akhirnya harus punya kamus minimal Al-Munawwir. Minimal itu. Beli kitab Al-Munawwir itu. Annahu mangkulun. Kenapa kok dibaca mangkulun jadi khabarnya anna? Penentuan mubtada atau khabar, penentuan khabar itu sangat tergantung pada mutimul faidah. Kenapa kok mangkulun ini kemudian ditentukan sebagai khabar? Lebih disebabkan karena fungsinya sebagai mutimul faidah. Kalau diberi kata-kata iku dalam bahasa Jawa, kalau seandainya diberi kata-kata adalah dalam bahasa Indonesia itu cocok. Di antara karakteristik dari Al-Quran adalah bahwasanya sesungguhnya Al-Quran itu dinukil bitawaturi dengan jalan mutawatir. Ya, itu bangganya kita menjadi umat muslim. Thoriqoh, ya, transmisi Al-Quran dari generasi awal sampai generasi sekarang itu dengan jalan mutawatir, baik kitabatan maupun musyafahatan, baik secara tulisan maupun secara lesan. Sing hafal Al-Quran bukan hanya ribuan tapi jutaan. Ya, itu adalah bukti dari inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kita bangga. Ya, bukti bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar. Memang Rasulullah adalah Al-Quran diantaranya. Itu semacam itu. Itu jalannya mutawatir. Tidak ada kemungkinan masing-masing orang melakukan kesepakatan untuk berbohong. Itu namanya mutawatir. Dikatakan di sini bitoriqin naqlil ladzi yufidul ilma wal qat'a bisihhatir riwayati. Itu mutawatir itu begitu. Ya. Selanjutnya silahkan dilihat di dalam ai. Ai itu namanya adatut tafsir. Adatut tafsir itu yang jatuh setelah adatut tafsir namanya mufassir dengan dibaca kasroh sebelum roknya. Mufassir. Mufassir cara bacanya disesuaikan dengan mufassarnya yang ditafsiri. Begitu. Ya. Jadi ai maksudnya. Apa yang dimaksud dengan tawatur itu? Bitariqin naqlil ladzi yufidu al-ilma wal qat'a bisihhatir riwayati. Itu sedang menjelaskan apa yang kemudian dimaksud dengan mutawatir itu. Karena ai ini adalah adat tafsir, maka masing-masing atau semua kedudukannya atau hukumnya itu sama persis dengan mufassarnya. Cuma dia memperjelas karena mufassir menafsiri itu pasti memperjelas. Bitawaturi dengan dibaca nasab, dibaca jar, bitawaturi. Oleh sebab itu di sini bitoriqi. Gitu. Ya.
Jadi begitu, ai itu adalah adat tafsir. Pokoknya sampai menemukan ai itu yang jatuh setelah huruf yang selanjutnya itu, yang jatuh sesudahnya itu disamakan dengan yang sebelumnya. Ai maksudnya begitu itu. Bitariqin naqlil ladzi, perhatikan. Bitariqin naqlil ladzi, alladzi itu adalah termasuk dalam kategori isim mausul. Di sini adalah mausulnya termasuk dalam kategori mausul khas. Setiap ada isim mausul khas kok kemudian jatuh setelah isim ma'rifat, maka di sini ditentukan sebagai na'at. Karena na'at maka hukum i'rabnya disesuaikan dengan man'udnya. Mana man'udnya? An-naqli di situ. Ya. Bitariqin naqli, dengan jalan penukilan. Alladzi, yang, ya, boleh digabung. Thariqah nakli itu, thariqin nakli itu memberikan faidah al-ilma. Ya. Begitu. Jadi untuk kemudian menentukan kan mana kira-kira man'udnya. Apakah kemudian yang dimaksud itu adalah an-nakli atau thariqah itu? Ya. Maka yang dijadikan sebagai pertimbangan adalah murad, itu lagi-lagi begitu. Ya. Muradnya ini yang enak mana ini? Jalan Ustaz, jalan penukilan, langsung digabung begitu. Dengan jalan penukilan, di mana jalan penukilan itu bisa memberikan faidah al-ilma wal qat'ah misalnya. Ya sudah. Jadi kata putus, nah ini begitu cara mainnya. Ya. Kata putusnya itu adalah pada murad. Kata putusnya itu adalah pada terjemahannya. Jadi sampean harus mampu menerjemah. Seperti yang saya katakan, ketika kita sedang membaca kitab, sebenarnya kita sedang melakukan dialog dengan kitab itu. Tidak boleh kemudian kita lepas dengan kitab itu. Sama sekali misalnya pertimbangannya i'rab, enggak bisa. I'rab itu dikaitkan dengan murad. Ya, itu semacam itu. Seperti yang tadi misalnya. Ya. Seperti yang tadi. Wa yatafarra'u an hadza anna ba'dal qira'ati allati, ternyata khabarnya itu jauh. Ya. Dari ini ya bisa dirinci sebagai berikut. Ah, misalnya begitu. Ya, tercabang sebagai berikut. Ada pemikiran sebagai berikut. Ya. Sesungguhnya sebagian bacaan yang diriwayatkan dengan jalan yang tidak mutawatir. Sebagaimana misalnya diucapkan sebagian sahabat membaca ayat ini dengan seperti ini. Misalnya seperti itu. Khabarnya baru la tu'addu. Kenapa kok kemudian la tu'addu yang kita jadikan sebagai khabar? Lebih disebabkan yang mutimul faidah, yang bisa menyempurnakan anna ba'dal qiraati itu adalah la tu'addu. Lagi-lagi realitas semacam ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak memungkinkan kita menentukan hukum i'rab kalau seandainya kita lepas dari konteks. Tidak memungkinkan kita misalnya menentukan hukum i'rab ini dijadikan sebagai khabar, ini dijadikan sebagai apapun misalnya, kalau seandainya kita tidak ngerti maksudnya. Jadi maksud itu menjadi kata kunci juga. Gerayah-gerayah, jari-jari basa Jawa niku begitu. Oleh sebab itu, ya, rekomendasi dari saya kepada panjenengan itu adalah jangan kemudian kita setiap hari sama sekali tidak ada tambahan mufradatnya. Karena tidak mungkin kemudian kalau seandainya kita misalnya baca kitab, kita nggak ngerti mufradatnya, dengan pasti pada akhirnya menentukan hukum i'rab itu tidak mungkin. Karena hukum i'rab itu terkait dengan murad, terkait dengan terjemahan. Kita mampu menerjemah itu kalau seandainya koleksi mufradatnya itu banyak. Ini contoh yang baik menurut saya. Ya. Anna itu dipastikan seperti analisis tadi, di samping merupakan huruf nasab,
Oh, di samping merupakan huruf masdariyah, dia juga merupakan huruf nasab, di samping juga merupakan huruf taukid. Sebagai huruf nasab dia memiliki pengamalan tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Mana isimnya? Ba'dul qiraati. Inilah alasan kenapa kok kemudian bacaannya adalah ba'da, bukan ba'du, bukan ba'di. Setelah itu jauh. Khabarnya ternyata la tu'addu. Khabarnya jauh. Kenapa kok kemudian yang kita tentukan sebagai khabar adalah la tu'addu? Bukan yang lain misalnya kama dan seterusnya. Lebih disebabkan kita tentukan khabarnya sebagai la tu'addu itu lebih disebabkan karena yang berfungsi sebagai mutimul faidah itu adalah la tu'addu. Kok tahu kalau itu adalah berfungsi sebagai mutimul faidah? Iya, karena kalau seandainya kemudian kita terjemahkan kata-kata adalahnya itu memang cocok untuk kemudian disematkan kepada la tu'addu. Lagi-lagi kemudian harus dipahami bahwa gak mungkin kita kemudian itu menentukan bahwa ini khabar, ini bukan khabar, kalau seandainya kemudian kita tidak ngerti artinya, tidak ngerti terjemahannya. Oleh sebab itu jangan remehkan yang namanya mufradat. Ayo ya. Ayo, tugasnya teman-teman yang sudah usianya agak lanjut ini, setiap hari target itu. Ya, ditarget. Saya setiap hari harus hafal mufradat 1 kata. Harus hafal 2 kata. Harus hafal 3 kata. Pokoknya setiap hari 3 kata. Pokoknya saya setiap hari harus 5 kata wis. Yang saya jadikan sampel itu adalah misalnya Fathul Qorib. 1 baris itu ada 3 kata, sudah selesai karena target saya 3 kata. Yang saya jadikan sampel itu adalah misalnya Fathul Qorib 2 baris misalnya. Pokoknya sudah 2 baris, ya sudah. Itu kalau seandainya sampean ekstrim menjaga itu, kemungkinannya sampean cepat pinter. Kenapa kok tidak cepat pinter kita? Karena idealisme kita rendah. Ya, orang yang punya idealisme itu, orang yang kemudian memperjuangkan diri, jadi tidak mengalir seperti air, ya sudahlah, yang penting sehat misalnya begitu. Ada idealisme, ada sesuatu yang kepingin dicapai, dituju, yang menjadi target. Pokoknya 1 hari saya 2 mufradat saya. 2 mufradat baru yang akan saya jadikan sampel itu adalah Fathul Qorib. Sudah. Ya. Langsung Pak San. Kalau seandainya saya tidak hafal, tidak boleh makan misalnya. Tapi jangan diteruskan kecuali lapar. Ya kalau kecuali lapar ya lapar terus Pak San akhirnya sampean. Ya. Kalau seandainya saya teledor kok kemudian tidak hafalan saya, tidak boleh makan dulu. Sampai koyok torikoh nazar begitu. Ya kan? Kalau seperti itu kemungkinan sampean itu 1 bulan itu loh. Sudah 90 kalau 3. 90 mufradat baru. Banyak itu Rek. Ya kan? Saya 1 hari 5 lah. Misalnya pokoknya 24 jam itu. 5. Loh kalau 1 bulan itu kan 5 kali 30. Ya kan? Itu sudah berapa itu? Kan banyak. Sudah 150. Ya, masa gak bisa kita? Seperti yang saya katakan, kualitas kesarjanaan kita sangat ditopang oleh kemampuan kita baca kitab. Kalau tidak bisa baca kitab sudah gak sulit untuk kemudian jadi sarjana agama yang bagus, yang hebat. Jangan sampai kemudian gelar kesarjanaan sampean yang SAG itu diplesetkan menjadi sarjana agak gimana gitu. Gitu. Ya, jangan diplesetkan begitu SAG-nya. Sarjana alam gaib dan seterusnya. Ya memang sarjana agama karena memang bagus, pembacaan kitabnya bagus. Ya. Begitu. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan itu. Jadi kita tidak memungkinkan pada akhirnya untuk mengetahui bahwa la tu'addu itu kemudian ditentukan sebagai khabar kalau seandainya kita nggak ngerti artinya. Kalau ngerti artinya ya dicoba. Sesungguhnya sebagian bacaan-bacaan yang diriwayatkan dengan cara yang tidak mutawatir
Sebagaimana misalnya diucapkan sebagian sahabat membaca ayat ini dengan seperti ini adalah la tu'addu. Sebagian qiraat itu tidak bisa dianggap minal Qur'ani, dari Al-Qur'an. Itu enak. Terjemahannya itu mengalir. Ya. Ketika kita paham terjemahan, itu berarti bacaan kita itu benar. Kenapa Ustadz kok dibaca la tu'addu, kok la ta'uddu? Seperti yang kemarin. Kenapa ini kok kemudian dimajhulkan, kok tidak dimaklumkan? Pemakluman dan pemajhulan itu juga tergantung pada murad. Yang dibutuhkan apa? Tidak menganggap atau tidak dianggap. Sebagian terjemahan itu tidak menganggap Al-Quran, tidak menganggap sebagian dari Al-Quran, atau tidak dianggap sebagian dari Al-Quran. Yang cocok tidak dianggap. Karena yang cocok tidak dianggap, lagi-lagi ta'indal, itu yang memungkinkan untuk kemudian dibaca maklum. Adda ya'uddu atau udda yu'addu. Apakah udda dimajhulkan atau adda dimaklumkan? Adda ya'uddu, udda yu'addu. Apakah seperti itu? Apakah maklum atau majhul? Nanti juga tergantung kepada bagaimana yang dibutuhkan dalam konteks terjemahannya. Karena yang dibutuhkan dalam konteks penerjemahan adalah tidak dianggap, dianggap. Maka ini harus dipaksa maklum, majhul. Kebetulan tulisan Arab tidak berharokat, jadi tidak memungkinkan. Kalau seandainya kita baca kitab kemudian tidak berpikir keras, itu tidak memungkinkan. Semakin sampean memaksimalkan pikiran panjenengan, sampai ngeluh kadang-kadang, sampai pusing kadang-kadang, semakin memungkinkan untuk bisa sampean. Ayo diperhatikan. Jangan sampai kemudian kita menyerah. Ya. Aduh cek angel maca kitab Ustaz leren kula. Kasihan anak sampean calonnya, kasihan istri sampean calonnya, kasihan orang tua sampean dan seterusnya. Karena tidak mungkin kalau seandainya sarjana sampean itu tidak dibarengi oleh kualitas, sampean menjadi sarjana yang laku, itu tidak mungkin. Itu akan membawa beban keluarga, beban istri, anak. Sarjana yang semacam itu akan juga membawa beban bagi negara, menjadi beban bagi negara, karena tidak mungkin kreatif dia. Rek sampean pinter, hebat, maca kitab iso, bahasa Inggris iso, iki iso, macam-macam. Gak iru dadi bebane orang itu. Sampean akan bisa berfungsi sebagai, kalau bahasa saya, barokna haulahu. Bisa memberkahi sekitar kita. Kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan, mungkin kita membuat lembaga, bisa menarik sarjana-sarjana yang lain untuk bergabung. Kenapa? Karena kita dipercaya oleh masyarakat, karena dianggap sudah punya kualifikasi untuk itu. Itu namanya barokna haulahu, memberi berkah kepada sekitarnya. Karena kita pinter. Ya, oleh sebab itu jangan menyerah dalam hidup ini. Pastikan saya harus jadi ilmuwan. Ya, niat kita ilmuwan itu sudah. Yang lain pada akhirnya akan ikut. Ketika kita jadi ilmuwan, yang menjamin bahwa ilmuwan itu sukses adalah Gusti Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin. Yang menjamin bahwa ilmuwan itu pinter adalah langsung Gusti Allah di dalam Al-Qur'annya. Dan Allah la yukhliful mi'ad, tidak pernah ingkar janji. Oleh sebab itu ketika sampai saya tanyakan sekarang, coba contohkan satu orang yang hebat baca kitabnya dalam konteks kitab, nganggur. Gak ada, satu saja. Apakah itu sarjana atau non sarjana, pokoknya pinter, hebat, alfiahnya hafal, walak-walik dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, hafal itu. Ya, Al-Qur'annya hebat, hafal bener. Ya, pinter tafsir macam-macam, hebat maca kitabnya, nganggur. Tapi nggak mungkin ada satu se-Indonesia, satu nggak ada. Nggak usah sarjana-sarjanaan sudah. Orang yang hebat semacam itu kok kemudian nganggur, nggak ada. Ya, inilah adalah misdaq. Misdaq itu adalah dalil pembenaran dari firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin. Oleh sebab itu jangan ragu sampean. Pastikan sampean bisa baca kitab. Karena baca kitab itu adalah pada akhirnya menjadikan kualitas kesarjanaan kita akan meningkat, ya.
Kita lanjutkan besok lagi ya, mungkin semoga manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo belajar, ayo belajar.